Laporan JSTnews.com merancang berita mendidik citra bangsa dan negara. Berita mendidik citra bangsa dan negara. Berita mendidik citra bangsa dan negara. Oh enggak, biarin. Ayo coba semuanya masuk. Di kamar sebenarnya gampang ya. Sembilan tujuh sembilan tujuh. Bapak Ibu, kalau videonya sudah ambil, kalau sudah, nanti boleh kita lanjut lagi untuk videonya. Oke ya, jangan bisa selesai kayak ini ya. Ya silakan, Bapak silakan. Ibu tetap tenang Bapak Ibu ya, karena ada ibu lain juga yang dapat kita sedang tidur kuning ya. Baru kerjasamanya, terima kasih. Oke, tenang kalau bisik kok. Untuk videonya mau dites dulu, boleh rekam tapi jangan di video. Enggak, jangan di video, direkam suara aja. Kenapa takut kalau di video ini? Kalau Aku kan bawa orang Pemda DKI, nah orang Pemda DKI kongres. Gitu. Oke. Mungkin saya mulai dulu. Jadi dari permasalahan ini, kembali lagi saya di karyawan di Jakarta ini handlingnya adalah jaringan yang Jakarta. Nah, saya dapat data dari Kadiro itu dari atasan saya, namanya itu Mr. Batman. Nah, di chatnya masih ada dan saya pertama kali chat sama Kadiro juga masih ada. Untuk yang Mr. Randy ya, Mr. Randy pun itu menyalahgunakan foto saya dan ngaku-ngaku itu adalah muka saya adalah Randy. Itu tidak benar. Terus lanjut lagi untuk permasalahan yang kemarin-kemarin, jujur untuk yang karyawan di Jakarta ini kita kaget karena ternyata banyak banget jaringan di luar dari kantor ini. Kalau misal kayak Bu Mila dan lain-lain yang sering ke kantor, paham atasan kami di sini itu siapa. Nah, jadi kami mau klarifikasi untuk mengenai yang pas kemarin saya itu kenapa tidak di beberapa grup, ya karena saya responsibilnya untuk mengurusin yang di Jakarta gitu. Nah, untuk kayak misal Pak Giro ataupun jaringannya pasti kalau misal ada salah sandi ataupun frozen password frozen account itu pasti langsung ke manajer Randy. Nah, jadi di sini saya mau klarifikasi lagi aja untuk kemarin yang saya ke Singapura dan lain-lain itu saya emang diajak sama Mbak Juli dan saya udah jelasin semuanya, mungkin Bapak Ibu udah baca dan saya tuh sampai di teror. Nah, yang kayak misalnya di yang teror bukan dari saya ya. bukan dari ibu. Nah, pokoknya di terornya banyak sekali. Padahal saya tidak kenal dari jaringan itu. Saya pun tidak mendapatkan referral dari mereka. Cuma di sini saya mau meluruskan lagi gitu. Kita karyawannya di Jakarta banyak membantu untuk handle data tamu ke sini gitu. Untuk aliran ataupun apanya kita tidak tahu. Cuma saya di sini sebagai bagian public relation di mana saya menghandle tamu datang gitu. Lah untuk penjelasan yang lainnya ataupun apa, Juli jelasin untuk yang masalah di Singapura karena saya kemarin udah jelasin. Oke, jadi saya di sini awal mulanya diundang ke sini untuk bekerja melalui prosedur yang normal, bekerja lama bekerja. Awalnya lamarannya hanya sebagai translator Mandarin. Saya hanya sebagai translator karena saya bisa Mandarin. Saya diundang di sini, saya diterima di sini untuk bekerja. Jadi di sini saya awalnya translator Mandarin. Setelah saya bekerja selama setengah bulan atau 1 bulan, saya di sini
tawarin mau nggak sebagai awalnya itu diangkat dijadikan sebagai GA dulu atau General Affair. Habis itu kebetulan dari pihak perusahaan cari supervisor atau manajer sales tidak menemukan yang cocok, dan mereka melihat histori saya bahwa saya pernah jadi SVP sales di Oppo. Makanya saya diangkat, ditanya mau nggak kalau kita tawarin kamu sebagai manajer sales di sini. Dan saya di sini hanya karena atasan yang saya tahu itu hanya yang namanya Mr. Keset sama Garden, jadi kita hanya mereka yang kita ngikutin. Untuk akun Frozen di sini untuk yang Jakarta kita juga lapornya itu biasanya ke yang namanya Mr. Garden. Dan di sini saya sebagai manajer sales di bulan 2 itu sales sudah di-cut semua, dan saya di sini jabatan saya sales hanya tinggal saya sendiri sebagai manajer, gak ada yang lain. Jadi divisi saya sudah kosong. Dan di sini awal pada saat kejadian saya referen disuruh ke Singapura itu secara tiba-tiba pada saat kejadian di tanggal 17 member-member tidak bisa WD, dia tiba-tiba chat saya tanya ke dia itu kenapa, dia bilang masih menunggu kabar dari pusat, dan kita tidak tahu pusat itu di mana. Pusat itu yang kita tahu itu adalah di Inggris, dan dia bilang menunggu kabar. Nah, sambil menunggu kabar kita juga sambil menunggu kabar dari dia, tiba-tiba dia ngechat, dia bilang kirim paspor kamu sama paspornya Verlin, kalian berdua ke Singapura dulu. Ya pasti saya tanya dong, ke Singapura ngapain? Dia bilang udah kamu ke Singapura aja dulu, ngapain nanti di sana baru kasih tahu. Ya udah, saya sama Ferry berangkat ke sana Singapura. Kirain memang ada hal penting dong, karena di legalitas kan ada dibilang pusatnya ada di Singapura. Kirain aku sama Ferry akan pergi ke sana. Tahu-taunya besok saya sama Ferry berangkatnya itu malam. Sampai di sana sudah malam, disuruh istirahat dulu. Ya udah, kita istirahat di hotel. Kita istirahat di hotel di tanggal 18. Saya tanya, hari ini ngapain? Pasti dong ada schedule kerjaan dong. Pasti saya tanya, hari ini harus ngapain? Dia bilang udah kamu jalan-jalan dulu. Dari statement dari Mr. Kesan, dia bilang jalan-jalan dulu. Ya udah, saya sama Ferry juga kebingungan apa yang harus kita lakukan. Nah setelah dari tanggal 18 itu kita sudah tidak mendapat kabar apapun. Saya sama Ferry menunggu sampai tanggal 19 kita masih nunggu. 20 saya sama Ferry mengambil keputusan untuk balik. Karena buat apa kita menunggu terlalu lama di Singapura kalau tidak ada ngapa-ngapain. Kita tidak tahu ngapain, kita tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi saya sama Ferry memutuskan untuk ya udah balik aja ke Jakarta. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena sudah tidak jelas. Atasan kami sudah tidak bisa dihubungi, ditelepon juga tidak bisa. Yang biasanya kami tahu yang kami hubungi itu 2 orang itu ya Gatan sama si Kesen. Sekarang tidak bisa kami hubungi sama sekali lagi. Nah untuk kasus Singapura ya sampai di situ gitu. Kita balik, nggak tahu apa-apa lagi gitu. Sampai sekarang bos kami, atasan kami tidak bisa kami hubungi. Jadi ibaratkan kami adalah karyawan yang ditinggalkan oleh para bos gitu. Saya mau nanya. Boleh. Meskipun bahasa Taiwan kan kita nanti bisa Ini dia sudah dihapus. Dia sudah dihapus. Jadi saya cuma ada SS-nya. Karena sebelum dihapus saya sudah melakukan SS duluan. Saya sudah melakukan SS dahulu. Kayak yang di Tower BCA lantai 56 kan? Punya Pak Chandra di Susanto kan barnya? Ismail Punya Pak Chandra di Susanto itu. Kembali lagi, kami dari karyawan kan emang lagi berusaha untuk melacak. Kami dari karyawan dulu. Kita lagi melacak keberadaan atasan kami. Untuk lokasi yang tinggal di PIK, lokasinya udah ketemu. Ya. Terus untuk lokasi kayak apa, tracking nomor ataupun apa, hampir ketemu kemarin ada yang bilang masih ada nomor yang aktif di daerah PIK. bisa di-tracking. Iya, udah di tracking dari PIK. Dan kembali lagi, saya udah konfirmasi di apa, jangan sampai keluar dari grup. Dan ternyata kita kebocoran. Saya jujur di sini ya, karyawan kita emang ada yang berhubungan sama Castle. Dan di tanggal 20 kemarin kita dapat infonya, dia kita cecel, dia akhirnya jujur. Tanggal 20 dia ketemu sama Castle di Malaysia.
pas saat saya mau terbang ke Singapura karena udah keadaan udah kacau. Pas kita dari Singapura mau balik ke Jakarta. Nah, jadi harusnya pas itu kan emang tanggal 17-18 itu kan udah kacau. Nah, kita lagi nyari situasi gimana nih caranya. Kita lagi nanya, terakhir yang komunikasi sama Kaisar siapa? Ya siapa? Dia diem semua, nggak ada yang jawab. Tapi kemarin kita tanyakan, kita kumpulkan semua karyawan, dia baru ngaku. Dia di Malaysia ketemu sama Kaisar. Ya. Nah, kalau kami di sini lagi berusaha nyari paspor sama identitas dari bos kami. Harusnya ada. Nah, kami mendapatkan acuan nanti di tour and travel yang ngurusin mereka. Nah, juga ada, tapi dari mereka itu meminta untuk ada surat jaminan lah kalau misalnya saya ngambil itu nanti nggak ada masalah gitu. Nah, sekarang substitusi ataupun yang bisa kontak sama si Casson itu ya ini orang yang cewek ini gitu. Nah, hari ini saya minta dia masuk untuk mengetahui untuk mengklarifikasikan kenapa dia tidak open sama karyawan di mana karyawan kita lagi pusing, tapi dia malah ternyata ketemu. Karena dia ngomong kayak gini statementnya, ketika dia ke Malaysia dia itu pengen kayak mau minta pertanggungjawaban. Kalau misal mau diakui dia akan lanjut, tapi kalau misalnya diakui dia balik lagi ke bagian karyawan. Jadi berarti emang dia ada main. Jadi selama ini kita atur strategi, kenapa bisa nggak kelacak sampai hilang lagi, ada yang bocorin. Ya. Gitu. Terus yang penyewa kantor ini aku dengar katanya orang Rusia, orang Bukan, orang Orang Dubai. udah ketemu paspornya. Paspornya sudah ada. Orangnya kita lagi lacak, kalau misalnya rumah di sini kita udah ketahuan unitnya di mana. Terus untuk orangnya di mananya kita belum tahu, tapi dari satpamnya juga kenal dan lihat orangnya namanya Muhammad gitu. Dia itu emang juga sering kesini sama bos. Ya kita kiranya kalau karyawan kiranya dia adalah bodyguardnya gitu. Nah, tujuan kami karyawan di sini emang benar-benar kita udah buta, nggak ada apa-apa lagi karena jujur ini dunia pertama kami kerja di dunia seperti ini. Nah, kenapa kita yakin ada legalitas? Terus kita kemarin ada project kita sama Bos Polri benar-benar ada kita meeting gitu. Tapi kenapa pas ada kejadian yang kemarin di Pakistan itu puncaknya karena di Pakistan dia melakukan BD serempak. Itu yang kita dapat infonya. Itu pun kita dapat bukan dari atasan, tapi dari orang Pakistan. Jadi kayak terjadi kekosongan kas. Jadi karena setak gitu. Yang itu saya bisa jawab. Bu, maaf kita lari dulu. Nah, setelah terjadi itu, mulailah WD agak seret ataupun apa. Dari detik itu kita tidak mengeluarkan statement apapun. Entah ada yang mau itu Renat lah ataupun itu si Randy lah, kita tidak pernah ketemu sama mereka. Dari bos mengatakan mereka itu di luar negeri, yang sering konteks ataupun intens berkomunikasi sama mereka adalah ya domainnya mereka, gitu. Karena untuk kantor-kantor pun kita selalu dibilang mereka itu ada di luar negeri, gitu. Nah, tujuan kita di sini kayak tidak mengeluarkan statement ataupun apa, karena kita di sini emang bingung, nggak ada yang bisa jadi patokan. Dilanjut lagi, saya menghimbau, saya disuruh saya ngomong, jangan lakukan top up, jangan lakukan rekrut member. Yang $30 itu bukan dari kami. Nah, yang $30 itu kami selalu saya gembar-gemborkan. Saya jujur saya sama Filia yang fight di grup. Saya yang dikejar sama Filia diancam. Saya jujur diancam sama Randy yang mudah-mudahan membuka saya. Dia mengatakan kalau saya berkorban untuk melarang mereka top up, saya akan dibunuh. Buktinya ada. Buktinya ada. Kami di sini benar-benar bukan di jaringan mereka, kita tidak pernah ketemu, kita ngelakuin sesuai dengan porsi kita sebagai karyawan yang ada di sini, gitu. Nah, untuk detail ataupun apanya itu mungkin bisa ditanyakan Juli dari pertama jadi rekrut atau apa, karena di sini saya cuma baru ketemu Johnson, Casson, Gatman, Ken itu hanya sekilas, nah itu ada Stephen. Gitu. Punya fotonya Ken nggak? Gak ada. CCTV yang yang megang bisa. Kalau dari gedung dia ada datang bisa. Tolong minta bantu CCTV fotonya Ken mana? Saya perlu. Bisa Pak. Kalau ada fotonya, kita pasti bisa bantu. Gak ada fotonya. Tapi Mas Ed bisa tunjukin loh orang yang mana kan? Bisa bantu. Ada kan? Juli yang sering ikat Juli. Nah, tujuan kami di sini kayak ada yang mau somasi ataupun apa gitu. Kita
kembali lagi kita pengen laporan karena kita kadang juga korban. Tapi kembali lagi ada yang leader mengatakan tahan dulu. Karena kembali lagi mereka mengatakan ini udah emang skema permainan bisnis online. Saya jujur saya tidak tahu apa itu bisnis online. Saya di sini sebagai public relation, saya ngurusin kayak project ataupun apa. Ya salah satu halnya ya ini yang core utama Kapolri. Terus yang apa untuk melakukan pelaporan kita tahan karena mereka ngomong kalau misalnya ada pelaporan aplikasi masih jalan, katanya masih ada harapan. Tapi dari kami karyawan tidak ada namanya ngasih janji ataupun memberikan jaminan gitu. Ya waktu yang akan menjawab, tapi dari sini kami tetap fight untuk mencari data dari bos kami dulu gitu. Nah, makanya mediasi ini saya pengen semuanya berpikir jernih. Kita cari jalan keluar sama-sama karena kembali lagi kami di sini juga korban. Bapak ibu nyebar kode referral, kami juga nyebar kode referral. Saudara saya top up ada sampai 60 juta, 70 juta gitu. Di sini karyawan saya sampai detik ini masih ibarat kata ya saya masih karyawan, saya nggak bisa resign. Kalau misalnya saya resign, tetap aja dikejar. Terus kalau misal saya tidak conference kayak gini, dikira saya sindikat. Jujur saya dari tanggal 18 sampai sekarang sampai juri pun nggak bisa dikomunikasi. Saya pilihnya yang tetap standby di grup balas-balas. Saya selalu konfirmasi itu bukan statement dari kantor. Nah, itu ditambah lagi yang ada Mr. Leonard lah, yang Mr. yang lain lah. Saya menghandle untuk mereka datang ke kantor. Tapi untuk kayak top up-nya ataupun apa, kita karyawan tidak ada yang mengakses ke sistem. Bisa dicek, bisa di-track. Dan kembali lagi, untuk masalah top up atau transfer tidak ada ke rekening kami. Bisa dicek juga. Kita di sini kerja sesuai dengan job desk masing-masing. Saya public relation, ada dari sales, dari marketing, gitu. Nah, lanjut lagi kalau misal kayak untuk strategi kita yang kemarin harusnya kita udah dapat lokasi yang di track itu kita mau ibarat kata minta sama bapak-bapak yang masih mau kooperatif sama kami mau gerbek tanpa melibatkan polisi dulu gitu. Terus ternyata ada kebocoran info dia udah terbang ke Malaysia gitu. Lah langsung saya chat lagi dengan beberapa member karena setelah kasus ini banyak banget yang mencuat, ada yang dari Palembang, Sumatera dan dari mana itu banyak banget yang saya tidak pernah kontak dengan mereka. Namun ada yang dari Palembang, saya koordinasi sama beliau, dia katanya udah informasi. Mereka bilang masih tahan karena mereka bilang kalau misalnya Mr. Leonard mengeluarkan statement katanya itu benar. Nah, saya bilang oke Pak kalau misalnya Bapak itu, tapi kami karyawan tidak ada yang mau menjamin. Kita di sini 50-50. Kalau misal itu benar itu rezeki kita. Misi berangkasnya cuma berapa? Itu bukan Angel sini dong, Jel. Maju. Ngapain aku di situ? Ini berangkasnya. Lihat berangkas mau dibuka. Tapi kita gak ada kuncinya. Karin berusaha kan? Saya mau buka, saya dikasih kode sama orang finance, kemarin saya minta. Ya, karena itu login pasportnya pakai kode. Buka. Tarik. Dia tinggal di pick. Ini ada orang 60 Pak Robi.